Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di Glory Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar dan merenungkan bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Di sini kami memberikan sebuah tema, yaitu Dua Bethlehem, yang kita ambil pada Injil Lukas 1 ayat yang ke-35. Injil Lukas 1 ayat yang ke-35. Di sini saya akan membacakan untuk kita semua. Injil Lukas 1 ayat 35, beginilah bunyi firman Tuhan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Amin. Saudara yang terkasih, kelahiran Yesus Kristus di dunia ini tidaklah sama seperti kelahiran bayi-bayi yang lain. Kehamilan Maria berasal dari dunia yang lain. Malaikat telah berkata kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Bayi yang dikandung oleh Maria berasal dari luar dunia kita, dan memang sudah seharusnya demikian, karena bayi laki-laki yang dilahirkan Maria adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Mari kita buka di Yesaya 7 ayat yang ke-14. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Di sini saya akan membacakan untuk kita semua. Yesaya 7 ayat yang ke-14, beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan mari kita buka kembali di Injil Matius 1 ayat yang ke-23. Injil Matius 1 ayat yang ke-23, beginilah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Saudara, bayi yang lahir di kota Bethlehem tersebut berasal dari surga. Allah telah datang ke dunia dalam wujud dan keberadaan anak laki-laki Maria. Dia datang ke dunia dari atas, sehingga inkarnasinya membuat penebusan kita menjadi suatu hal yang memungkinkan untuk dilakukan. Sekarang renungkanlah hal tersebut. Kelahiran baru, kita regenerasi, kita datang dari luar dunia ini. Yesus pernah mengatakan bahwa kita dilahirkan kembali dari Roh. Kita buka pada Yohanes 3 ayat 3. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah.
Dan kita sambung pada ayat yang ke-7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dan ayat yang ke-8, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Saudara, keselamatan kita tidak berasal dari sumber duniawi, namun berasal dari Allah sendiri melalui Yesus dengan pertolongan Roh-Nya. Maka dengan kata lain, hati kita menjadi kandang Bethlehem, tempat Yesus datang ke dunia. Kita hendaknya membuka pintu kepadanya dengan iman, dan Dia akan dilahirkan dalam diri kita oleh Roh Kudus. Kita memperkenalkan Dia kepada orang lain dengan kuasa-Nya yang ada di dalam diri kita. Dia mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Kita adalah Bethlehem, tempat Dia masuk ke dalam dunia masa kini. Saudara, yang perlu kita ketahui, Kristus dilahirkan di bawah agar kita dapat dilahirkan dari atas. Terpujilah Tuhan. Cukup sekian renungan kita pada malam hari ini, dan sampai jumpa di renungan hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.